Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, Wakil Ketua 1 Darul Ilmi Semarang Pak Dimyati, Wakil Sekretaris Mbak saja dari kelihatan muda, Mbak Marfuah, masih muda. Segenap Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Pakar, tadi ada Pak J. Turmudi, Pak Masud, serta bapak-bapak ibu yang lain yang mungkin tidak tersebut. Sahabat saya ini sebenarnya paling candu kalau ada orang yang namanya depannya Mas, karena pengalaman masa lalu Pak. Saya dulu punya kakak namanya Mas Gur. Nah, ibu bapak saya manggilnya Kur. Saya pikir kalau saya manggil dia kakak, Mas Kur, selesai. Baru setelah dia pasang nentek itu, dan itu berlangsung sejak 3 tahunan. Saya baca namanya kok Mas Kur. Saya mikir, selama ini berarti saya jangkar. Ini sama. Makanya semua anak muda yang saya panggil Pak ya hanya Pak Masudi, karena aku bingung kan udah ngomong Mas Masudi orang enak. Double. Mas Masudi dok, kok dari jangkar, jabal. Pak nasib lah yo, wajah yo serot. Nah, seperti itu sahabat saya, Ketua BPI Kecamatan Jenduk, Mas Yudi Magister Pendidikan, serta segenap pengurus Batko LPI Jenduk, Batko LPI Kelurahan Kecamatan Jenduk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu segenap Kepala atau Asatid LPI se-Kecamatan Jenduk. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat karunia tanpa kita minta, bukan, sehingga panjenengan dapat rawuh sehat. Saya pun juga dapat sowan di depan panjenengan untuk melaksanakan musyawarah kecamatan yang beberapa saya malah tidak ikut, karena saya juga baru dari jadi begini, Pak Turmudi ini orang-orang yang murni lama. Saya itu jadi di Telepono jadi ketua itu baru tahun 2020, jadi 2 tahun jadi ketua baru. Salam serta salam, mari kita haturkan ke Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak itu ini santai mau nah, serius sama saya. Saya sangat senang sekali pagi ini bisa sowan di depan panjenengan semua. Ini saya tidak dibatasi ya. Nah, asal pula ya. Saya tadi agak kena prank Pak Mas. Tempo hari saya lewat setelah arteri pakai mobil itu sampai ke lampu merah Genduk itu, ya di sana gitu. Itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam dari keluar arteri sampai Tanjung. Nah, tadi saya Pak sudah pakai mobil di sini ya macet loh ya di sini. Terus motor ternyata gua sih kan
Tidak ada macet, dan maksudnya jalannya lengang sekali. Wah, ya, oh ya sama apa. Sekali-sekali ben. Jadi tak baca. Jadi saya saking semangatnya, saking apa dulunya saya senang datang soal ke panjenengan sendiri. Yang pertama, karena kita nanti Ustaz yang terakhir ya. Saya mau matur tentang batu LPG dulu. Bapak Ibu, sebenarnya kalau saya ditanya, saya kalau ditanya sih, sama tidak ingin buat komitmen, tidak ingin buat aturan, tidak ingin buat apa sing aneh-aneh. Bahkan kalau ditanya jenengan pasti yo pengen. Ora terikat pernikahan, iso mabuk-mabukan, iso molimo. Nek ditanya kamanungsa. Tapi masalahnya panjenengan saya punya beban sebagai makhluk, sebagai hamba. Kan gitu kan? Soal beban taklif itu kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang kita nikmati, itu beda lagi. Berarti kita sudah masuk ke level yang lebih atas. Maka janjane pengen kuwi yo budhe iki nampa bisa ora rasa mikir liyane, rasa laporan, rasa sampai naik dhewe. Kira-kira cocok mboten? Cocok. Ora penak, Pak. Ora penak. Cara didhahar nikmat, ora kangelan sih. Mandek ning tenggorokan ya. Iya. Nah, maka saya langsung teringat pada konsep dasar bahwa manusia itu pasti ada hak kewajiban. Nah sudah, kalau kita berbicara tentang hak, insya Allah gampang lah. Menjadikan yang mesti dua hak. Yang katok yang hak, yang sepatu yang hak, makan bilang saksi yang mesti hak. Jadi kita semua itu pasti punya hak lah. Nah permasalahannya kita punya kewajiban yang harus kita tanamkan. Nah di titik itulah ketika saya diperfoto oleh Pak Bin dan kawan-kawan untuk jadi ketua Bantu LPG, ya saya matur, nek aku jadi ketua Bantu ya kudu gelem sesuai aturan ADART, bukan aturan Bahrul, bukan aturan Beniati, bukan aturan Masudi, bukan aturan Marfu'ah, bukan aturan orang perseorangan. Dan itu kita sudah tahu betul, perasaan boleh dalil, pakai dalil. Mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahwa kita semua harus ikut pada aturan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, selain pada aturan organisasi internal, kita itu punya leading sektor, yakni Kementerian Agama. Dasarnya mana? PP 55 2007. Bahwa lembaga pendidikan Al-Quran baik itu formal maupun non formal itu berada di ranah policy Kementerian Agama. Saya sedikit cerita, dulu saya pernah dibayar cukup mahal, menurut saya cukup mahal ya, oleh salah satu daerah di Jawa Tengah untuk mereka itu pesan, Pak Harun bisa nggak buatkan peraturan yang LPG itu dulu masih LPG itu berada di bawah eksekutif, tidak di bawah Kementerian Agama. Saya bilang, wah, tidak bisa Pak, ini sudah gini-gini Pak, tidak bisa Pak, aturannya memang berada di bawah Kementerian Agama. Lah, dilalah Kementerian Agama sudah menurunkan aturan-aturan dari PP itu sampai ke level SK Dirjen Pendis nomor 91 tahun 2000. Apa intinya? Bahwa ternyata LPG itu salah satunya ya harus berada di ranah penyelenggara berbadan hukum. Nah itu yang waktu pertama kali saya mengemban amanah itu diprotes wong sak kota mayoritas. LPG ngaji kok diangel-angel. Bahkan saya pernah dipanggil salah satu orang pejabat. Ya menurut saya beliau belum baca saja, bukan karena Allah belum baca saja. Mas, kok informasi sekolah pangan gitu kan dari angel-angel
LPG. Akan pripun Pak? Kudu berbadan hukum ini. Saya diem, sama Pak, saya boleh matur begitu. Monggo diwaos siap. Begitu beliau baca, langsung garuk-garuk sirah. Ini ya Mas? Iya. Kenapa? Karena panjenengan terima hak. Sudah itu saja. Jadi kalau saya berulang kali ditanya, Mas, aku rasa tidak apa-apa. Tetapi konsekuensinya tidak dapat hak, kira-kira begitu. Sampai sini bisa dipahami? Lah, ternyata di Dirjen Pendis itu tidak hanya menyasar ke lembaganya, ke ustadznya juga. Nah, nanti akan kita berikan satu-satu. Saya mau masuk ke batu dulu. Ternyata Bapak Ibu, kita tidak berhenti di Kementerian Agama. Lah, di pemerintah Kota Semarang pun kita juga terikat oleh aturan-aturan ABCD, sehingga kalau kita udah aturannya agak rinci ya, sehingga kita turunkan wis sing penting kalau kita berorganisasi ke Batu, yuk kita tata organisasi dulu dari aspek administrasi, nanti pelan ke arah yang lebih substantif, nanti pelan ke arah yang lebih ini pelan-pelan. Saya ambil contoh begini. Waktu kita dilantik Pak Tim, kita raker, kita punya mimpi untuk punya kantor sekretariat. Nah, alhamdulillah saya tadi bisik-bisik sama Pak Wasyudi, alhamdulillah kita sekarang punya kantor di Dewi Sartika. Kemarin ada yang nanya, Mas boleh kantor kok nih Gunung Pati yang domen di tengah-tengah kota. Itu Gunung Pati ini pinggir, itu sama pom bensin Tugu Soeharto, Pasar Samangan itu hanya 2-3 menit lah kalau naik motor. Kalau naik mobil agak lama karena tahu sendiri macet. Tapi kalau dari Tugu Soeharto, pom bensin Tugu Soeharto itu hanya sekitar 2-3 menit. Harganya menurut saya mahal, tapi sangat sebanding dengan yang didapat. Rumah 2 lantai tapi baru dangkok, lahan 300 lebih meter, sudah siap pakai, dan alhamdulillah dicicil selama 3 tahun tidak berbunga. Besok cicilan terakhir, jadi besok lunas, dan itu kantor menjadi milik Batu LPG Kota Semarang. Dan nanti kita akan buat mekanisme agar rumah itu, mohon maaf, langgeng. Jadi siapapun besok yang jadi pengurusan, bahkan saya sudah matur berulang kali, kalau ada LPG bahkan yang mau pinjem tempat itu untuk raker, untuk kegiatan di monggo. Oh boleh, kalau cukup. Nah, ini kita sedang bangun ruang parkir. Tahun depan insya Allah semoga aulanya jadi. Itu kalau jadi bisa untuk mampu tenanan. Meskipun saya tekor 100-200 ya gantian. Dan kita pergunakan semuanya untuk organisasi. Nah, itu satu. Maka kemarin ketika ada wah ini bagaimana? Kita jawabnya memang pakai program ini. Iuran keanggotaan yang panjenengan kumpulkan itu pasti kita gunakan untuk kepentingan bersama, kepentingan organisasi. Sekarang memang kita fokuskan untuk pembayaran kantor. Aku ingin cerita karo Pak Tim. Alah sesuk to nek pengurusnya kok kira-kira ora cocok karo omah iki didol lho regane wis muni. Wis mungkin sekitar 1 M. Ini off the record, rumah itu ditawarkan sebenarnya 1 M. Dilepas 900. Pak Tim maju ke Pak Yai Ahmad. Pak Ahmad dulu mantan gubernur Solo, sesepuh NU. Wakil.
Saya maju kemana, akhirnya tembuslah. Wah, lah kok saya tuku anak-anak dhewe kabeh. Ya, harga pokok beli ya, harga pokok beli. Nah, pun demikian kita juga menata organisasi pelan-pelan dari level kota kita turunkan ke kecamatan. Sekarang panjenengan perso kemarin belum banyak yang salah transfer ya? Sudah dikembalikan belum? Saya sampaikan sudah baru dibawa baru ditransfer ke bendara kecamatan belum. Nanti kota transfer oleh wong kan kini. Nah ini sudah ditransfer ke Genduk. Berapa Pak? 5 juta lebih? 5.400.000. Itu aja bangga berarti wong Genduk akeh salahe nek kuwi. Bapak Ibu, kalau salah transfer itu sebenarnya yang repot bukan panjenengan. Nek panjenengan diterai hilang. Yang repot tuh kami karena itu masuk di sistem dan kami kalau harus ambil itu harus mitati dari ribuan transaksi. Nah ini kemarin diminta Pak Marfuah baru 2-3 hari yang lalu ya Mbak ditransfer ke Pak Afal. Oh Bu Eka. Bu Eka nanti Bu Eka tinggal ditunggu saja. Ya apa nek ana potongan 6.500 apa 5.000 diikhlaske ora usah itu biaya apa? Transfer ke bank. Ya, admin kamu. Jadi saking detailnya kita tata seperti itu. Ini saya tidak tahu harus bilang apa-apa lagi. Ya ini saya matur satu tahatus binikmah, nomor lorone ya ben iso tiru-tiru. Kemarin waktu kita buka donasi untuk pembelian kantor dan itu donasi itu bebas. Ada yang nyumbang ini teman-teman pada kaget. Ada yang nyumbang 100 rupiah. Tak catat, itu by sistem pasti tercatat. Tapi ternyata Pak Mas Budi dan kawan-kawan dalam waktu 1 bulan saja, ya 1 bulan saja itu lebih dari kalau tidak salah ya di web ada 200 juta. Itu donasinya seikhlasnya loh. Nah saya mikirnya begini, kemarin ini fenomena ini jujur saya juga kaget. Ini kenapa kok bisa begini ya? Uang disebar tok orang no tarif minimal bahkan ono sing ora akeh sing ora. Maksudnya dari 6.000 start itu akunnya itu hanya sekian gitu. Tapi kok ternyata jumlahnya demikian. Nah salah satu yang kita raba-raba kemungkinannya adalah teman-teman di bawah itu percaya dengan kita karena kalau kita mengelola dana itu sampaikan secara terbuka, transparan. Yo ana wujude. Ya kira-kira nek Pak Deni wonge semerawut, Pak Marfuah wonge semerawut, iku kira-kira ora ketumpon kantor. Dan kantor itu bukan imajinatif, bukan fiktif. Kok panjenengan kalau datang ke sana bisa yang sering ke sana siapa Pak Sudi? Nah, Pak Aziz, kira-kira megah Pak? Saya belum mayan corona belum mayan. Apalagi nanti kalau sudah jadi aula sama parkirnya. Nah, sama Bapak Ibu. Sekarang di iuran keanggotaan itu kita pecah yang sudah itu 2/3. Jadi kalau panjenengan memberikan iuran keanggotaan untuk Batko LPG itu yang 100.000 untuk kita kembalikan untuk Batko LPG kecamatan, yang 50.000 kita pakai untuk operasional Batko LPG Kota Semarang. Baru tahun kemarin kita balik karena kita fokus untuk pembelian rumah itu. Sama, setiap tahun Batko LPG Genduk itu dapat dan kecamatan yang lainnya itu dapat operasional dari Batko Kota, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan keuangan tahun sebelumnya. Jadi rumit. Kalau urusan administrasi dengan saya, menurut saya jujur saja rumit. Kenapa? Karena saya mantan orang yang bekerja di lembaga negara, jadi agak detail. Makanya kalau orang-orang yang
Nggak rumit ya, Pak Dim sudah paham karakter saya. Nek ora rapi administrasinya yuk. Jangankan nun sewu, jangankan di level kelurahan kecamatan. Nun sewu, di kota saja. Bagi teman-teman yang tidak bisa atau tidak mau jalan bareng, ya terpaksa kita putus hubungan organisasinya. Kalau hubungan keluarganya harus wajib. Itu barang siapa yang memutus hubungan persaudaraan kan kita tahu sendiri. Dan ini rasa tak sampaikan benar. Tapi hubungan organisasi tidak harus berhenti. Nah, itu salah satu upaya. Bahkan kemarin ada yang hadir di wisuda bersama, orang tuanya banyak hadir, LPG-nya banyak hadir juga ya. Kemarin kalau panjenengan dengarkan, bukan saya berbangga untuk diri saya sendiri, tapi saya berbangga untuk kita semua. Pak Ketua Batu LPG Jateng bilang bahwa kota Semarang itu termasuk apa Pak? Ini Pak, bahasanya Pak? Yang paling aktif, paling bagus, paling terbuka, paling transparan soal apapun termasuk soal keuangan. Bahkan satu-satunya kalau tidak salah, tepuk tangan. Nah ini gitu kita bersama ya. Bahkan satu-satunya Bako yang punya sekretariat baru Kota Semarang. Satu-satunya Bako yang sudah punya rekening atas nama organisasi, kalau tidak salah ya baru Kota Semarang. Saya dulu ini cerita menarik, tapi tidak apa-apa, karena bagi saya kalau ada yang apa istilahnya bertanya itu berarti peduli. Kalau saya lihat, ini Mas Budi mau itu jadi, ini berarti peduli. Jadi sikapi saja hal seperti itu dengan baik, tidak perlu apa itu. Kalau kelompok kepo ya jangan, ngomong takonnya alat dengan takon berarti peduli. Dulu pernah ada orang yang tanya ke Bendahara Bako LPG Kota Semarang, DT Bako jadi piro Pak? Lah bendaharanya bilang kurang ngerti, kok aku kurang duit. Kira-kira nek kaya ngono, kira-kira nek jenengan takon stigma asumsi yang muncul di panjenengan apa? Sing ngerti Mas Faid, kira-kira yang muncul jenengan apa? Bendahara kok ngerti. Bendahara ra ngerti duit. Mas Faid ya. Buktuane ya. Dilalah Pak Masudin, dilalah aku baru bangun omah. Wah, akhirnya saya juga sempat pusing waktu itu. Kok isunya agak lucu ya. Nah, akhirnya saya panggil Pak Dim dan beberapa rekan. Tak duduk terkaitan dengan omah, aku lagi bangun omah. Saya kalau apa adanya, santai saja. Omah ini aku rencana gini wis gampang mau gerak halus bareng. Tahu saya Pak. Jawab Pak. Pet, Sofi dan lain sebagainya itu kan link mbok bayar tenggone Indomaret iso, Alfamart iso, GoPay iso, Sofi iso gitu kan. Nah sama dibantu sama seperti itu. Jadi tercatat rapi sekali. Praktis bendahara sekarang tidak pegang uang cash. Makanya bendaharanya tak takoni. Ya aku kan ya bener kok Mas. Ngomong ya bener, jadi kan ya bener. Duitnya ono piro ya. Pernah ngerti karena pas itu tidak buka aplikasi di internet banking. Nah, saya cerita demikian karena satu, kalau jadi batu, kalau jadi pengurus, santailah dalam menanggapi pertanyaan, kritik, masukan. Yang penting kalau jalurnya masih kondusif, konstruktif, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berbeda, mungkin Pak Jenderal bisa selesaikan dengan cara yang baik, bijak dan sebagainya. Itu yang khusus untuk pengurus Batu LPG. Khusus untuk teman-teman LPG, kalau mau pertanyaan boleh saja, tidak ada masalah. Bahkan Bapak Ibu, saya membuka kanal bagi Batu LPG sekota Semarang yang kalau ada dugaan apa silakan dilaporkan. Saya ambil contoh.
kemarin tempo hari bantuan BAP Covid panjenengan terima 10 juta mboten? Hah? Terima mboten? Terima Pak? Bukan. Masa bener harus terima? Pakai toh? Ada potongannya mboten Pak? Hah? Dan dulu sebelum peristiwa itu ada indikasi pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan. Oh, kok kira-kira begini, wah jumlahnya kok besar sekali. Ada yang laporan, dan yang laporan dari Gendong, suratnya ono ning fotoku ono. Kami atas nama Forum Silaturahim Ustadz Gendong, Pak Masudi ngerti, dia lagi ngerti kita ceritanya. Jadi ada yang lapor mungkin dari salah satu dari panjenengan, dan apakah saya marah? Tidak, saya tidak lanjuti. Saya malah matur nuwun. Masalahnya wongnya tak telepon, gelem ngangkat ora gelem jak ketemu. Padahal aku pengen ketemu ki memang matur nuwun. Tapi beliau udah Pak Faid, yang penting sekarang sudah lancar, sudah ada kami kemarin sudah rapat di rumah saya dan terima kasih. Saya tidak tahu mungkin ada di antara panjenengan ini yang hadir, saya terima kasih. Nah, itu fungsi kalau kita menjalankan tertib organisasi, tertib administrasi itu jadi masing-masing punya peran. Tentu dengan kanalnya masing-masing. Ono masalah sidik sebelum menuju durungane wis tekan dindi. Contoh, dulu ada tidak di kecamatan ini. Lapor Hendi. Wah, saya dipanggil keserah ngumet Pak. Iki masalah opo ternyata kepala LP gini, kepala TP gini ambil gurune ora cocok, ora klop. Lambuh rebutan opo masing-masing do udur-udurukan gawe gerbong, terus akhirnya lapor nih gini Pak Hendi, lapor Hendi lah itu kan orang mutu toh. Layang mutu, walayahnya orang mutu ngetek biaya. Kenapa saya bilang tidak mutu? Satu, bukan mungkin tuh Pak Hendi bukan mikir sih personal TPP. Yang kedua itu kan wong geger internal. Bapak kalau mau dipanggil boleh tidak bukan boleh. Tapi pasti kami akan bilang, masuk RSO diselesaikan internal. Saya tak tanya di antara ini semua, masuk nih lembaga ini jenengan orang masalah apa? Ini masuk tadi cetak-cetak kayak karo wong liya wajar wis tok wong urip iku mesti ana. Aku nek mbok kon goleki apike Pak Masudi. Sak jam mungkin ketemu siji loro tok. Tapi nek kon goleki elek ndeke 5 menit ketemu sak jus kuwi. Nah iya, lah nek koyo ngono kita gembur-gemburkan tanpa ada proses klarifikasi, tabayun, konfirmasi kan tidak bagus. Nah isu yang ini yang baru-baru saja berkembang, isu yang katanya sekolah 6 hari, jangan heboh dulu, karena saya yakin tidak demikian. Dan insya Allah besok Senin saya diberi waktu untuk menghadap Pak Hendi, untuk Pak Wali, dan tidak. Saya melihat edarannya itu juga tidak ada kewajiban 6 hari. 5 hari, tidak ada kewajiban untuk 5 hari. Saya bisa jelaskan panjang lebar, tapi kan orang sana ini. Nanti kita lihat hasilnya saja. Justru surat edaran itu malah berpotensi bisa menguatkan LPG. Tidak percaya karena belum baca. Kalau saya sudah baca komplit mulai dari Perpres 87 2017, Permendikbud yang sudah dibatalkan 2317 itu, terus kemudian Permenpan, terus kemudian surat edaran saya sudah baca semua, dan menurut saya ini malah berpotensi menguatkan LPG. Jadi mari kita berorganisasi yang baik. Kalau Bapak Ibu tidak jadi pengurus dan tidak semuanya harus jadi pengurus, berorganisasilah dengan menjadi anggota yang baik. Pak Nun Sewu, kita ini kan orang Islam. Saya lihat wajah-wajahnya rata-rata lulusan pesantren. Wong neng pesantren itu kan
ngerti saya ya, sepengetahuan saya itu kan ana sholat jamaah tak takon. Kira-kira rebutan dadi imam atau dadi makmum? Ayo, kira-kira Makmum, Pak. kira-kira jenengan semuanya, kira-kira nek sholat itu tradisi yang kita jalankan selama ini sholat rebutan dadi makmum atau dadi imam? Oh, dadi makmum. Jadi ganjarannya podo apa Pak? Orang beban, enak sekali. Nek akhirnya dadi makmum kabeh ora ono sing imami ya. Makanya bagi saya kenapa harus moyak jadi imam ya, kalau bisa jadi makmum bagi saya seperti itu. Maka sama, saya yakin di Gunung juga wajah-wajahnya sama. Wajah-wajah orang yang rebutan jadi makmum. Jadi saya berharap nanti kita semua iso nyempuyung bareng lah. Bahkan saya selalu nyampaikan ke teman-teman, nek aku dianggap berhasil jadi ketua, nek itu rasa kepikiran aku jadi ketua meneh. Karena saya pastikan saya akan taat pada ADRT. Nek perlu sesuk aku ora dadi ketuane lho, aku seneng-seneng wae. Terus kalau saya pengen dadi apa? Aku seksi, aku pengen dadi seksi. Wong khidmah itu di mana saja sama kok. Saya hakul yakin ya. Saya kalau dunia pekerjaan, aku kon ngetokke ngene iki, sorry. Serius. Saya orang yang dibayar cukup mahal untuk pekerjaan saya Bapak Ibu. Tadi saya baru saja duduke foto saya ke Pak Tim. Saya dapat uang segepok hasil bayaran. Tapi bukan itu loh saya. Tapi nek urusan kanggo LPG, kon ngeterke seneng lo tak terke. Dan itu sudah terbukti. Wong saya itu jadi ketua itu nek tulisannya kok maksudnya. Faktane nang kanca-kanca kota ayu aku nek rapat yo teko paling kasih. Meskipun aku turunan yo ora kancaku turunan. Terus kemudian kerja ya bisa saya paling banyak. Kenapa? Karena khidmat tadi Pak maksudnya bilang khidmat. Jadi ngalir saja itu jadi organisasi. Nah, soal aturan dan bagaimana menjalani aturan itu sudah paham. Itu khusus untuk organisasi. Nah, saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih untuk segenap LPG di Kecamatan Gunung, pengurus bagi LPG Gunung yang sudah bahu-membahu untuk mendukung membuat agar Gardu LPG Kecamatan Gunung menjadi lebih baik. Dulu baik, sekarang lebih baik, besok harus lebih baik dan pasti proses itu ngalir. Saya tidak termasuk penganut tidak setuju dengan mazhab yang kalau jenengan baik dia jelek, tidak. Jenengan baik, dia juga baik. Wong coba kok baik, wong benar saja bisa multiple kok. Loro tambah loro sama dengan 2 apa? Ya toh? 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau saya jawab selain 4, benar atau salah? Mesti jenengan pikir salah tuh ibu. Loro tambah loro apa nih pasti bilang? Padahal enggak. 2 tambah 2 sama dengan 5 kurangi 1. 2 tambah 2 sama dengan 6 kurangi 2. 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1. Jadi untuk kebenaran saja kita bisa helah. Kalau di pondok ada istilah helah, ada istilah tauriyah. Apalagi untuk persoalan baik. Jadi saya yakin semuanya baik dalam kerangka baik. Hanya nek pas udan yang nganggo ban basah. Hanya nek pas raudan yang nganggo pas ban kering. Sama. Dan alhamdulillah tadi Pak Bin bilang, wah kok ada beberapa anak-anak mudanya. Iya. Sekarang memang pola 4.0 dan mau mengarah ke 5.0. Jadi teknologi informasi memang sekarang luar biasa sekali berkembang. Itu yang untuk batu LPG. Untuk LPG tadi disinggung sedikit oleh Pak Masudi, Bapak Ibu. Besok, oh ya non sewu. Ini kemarin yang ada susulan dapat bisa roh itu sudah ada berapa juga ya? Kemarin tempoh hari kan kita belum rapi ya, bukan salah siapa-siapa ya, tapi kita belum rapi dalam administrasi sehingga ada banyak LPG yang tidak terdata sebagai penerima bisaroh. Ini alhamdulillah sudah hampir semuanya. Nah,
alhamdulillah sudah hampir semuanya karena jumlah lonjakan penerima di Genu itu tinggi. Ternyata LPG ini wakil juga. Nah, ini ada peluang sekaligus tantangan. Satu, besok ada kemungkinan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran yang tidak berbadan hukum, tidak berijab, tidak tertib administrasi, kemungkinan akan tidak mendapatkan bisyarah, dan panjenengan sudah berulang kali saya sampaikan itu. Pun yang berijab pun besok akan kita, namanya sih belum pakem ya, boleh jadi visitasi, boleh jadi akreditasi. Tapi kita ingin memastikan bahwa LPG ini jadi klasifikasinya A, klasifikasinya B, klasifikasinya C. Kemarin pembukaan LPG apa kemarin? Malam Sabtu. Malam Sabtu saya bertemu dengan salah satu tokoh Jawa Tengah. Saya ditanya tentang Batku LPG Kota Semarang. Saya bilang, Batku LPG Kota Semarang begini Pak. Wow, tapi nyatanya gue itu bisa judok Mas. Wah, gue nek siap data kan kacau. Sekedar Pak, saya masa orang aku jadi kan berkadung di Kalimantan. Nah, saya tak buka datanya dulu. Dan kebetulan beliau pengurus Batku LPG Jawa Tengah. Saya tak buka datanya dulu. Saya buka. Namanya, kecamatannya ini Pak. LPG-nya tertulis katanya 40. Katanya 40. Tapi kalau tidak bisa memberikan akte, kan podo karo rata itu. Nek cerita-ceritanya kan sopo sing soal tak takon Pak jenengan ganteng ora? Ya menurutmu mesti ganteng toh. Menurutnya bojomu tambah ganteng, tapi nek menurutnya wong liya urung tentu. Sama. Jenengan saya kalau ditanya LPG ini jenengan, TPG ini jenengan apik ora? Ya mesti apik. Apik Mas, aku rumah saku kesel ajar TPG ya. Karena wong ora iso ngilo gindoke dewi. Nah itu problemnya di situ. Jadi kalau panjenengan kemarin di administrasi santri itu jenengan bilang 50, yang mana kakaknya 50? Wes baru ngono ternyata teori sistem ijek ditolak meneh mergo nopo kakaknya kakak tuwa. Sekarang sesuai dengan amal ibadahnya. Jadi Pak Tim al-ajru qadrita. Jadi nek jenengan isone nek store kakak 30, ya berarti muridmu 30 atau enggak? Saya ditanya, Mas, muridku jadi 100 orang. Dan terus kok orang sama kakak 100 mek 30 tok. Tapi nek jadi kakak angel, ya susah toh nek kene ngukure. Karena dulu banyak sekali LPG yang tidak valid datanya, saya menemukan betul. Dan ini saya sampaikan dengan bangga sekaligus malu. Ada pengurus Batku LPG Kota Semarang, muridnya 6, itu papa. Dulu sebelum saya jadi ketua, dulu saya ki wongnya wes jueng kali pol aku wes ora urusan ya saya. Saya mah orangnya ada urusan kok Bapak Ibu. Serius. Di Genu ada beberapa rekan saya pondok, ada kangkang saya yang pernah pulang ngaji di pondok, nemui saya juga WA saya. Murah gini kan bisa tak pulang ngaji kelingan santai wae ra wis aku kelingan kok lha tambah ji jenenge pe tambah piro siji tak tambahi loro tenang gak tenang syaratnya siji apa tambahi kakane kok mesti tak tambahi kuota bisyarah enak. Nah sekarang memang ada beberapa LPG yang mau untuk akeh jadi untuk sithik sedih. Tapi ingat, ada LPG yang mau nesite, mergo mungkin orang cedak karo pengurus Batku kecamatan, mungkin orang cedak karo pengurus Batku kota yang saya tidak tahu lah. Pokoknya mungkin ya. Sekarang enak. Saya tak tanya, ada enggak yang dulunya dapat sedikit sekarang dapat banyak di Genu? Saya tak tanya jujur. Atau yang tadinya tidak dapat sekarang dapat karena ada sigap. Satu ya, misalnya dulu berapa Pak? Tidak dapat. Sekarang saya tak tanya. Saya tak tanya, jenengan kenal saya enggak? Enggak Pak. Saya kenal jenengan enggak? Enggak. Kepentingannya apa ya Pak? Enggak tahu saya Pak. Kepentingan saya proporsional. Nah masalahnya luwih akeh wong sing mudhun daripada sing koyo ndek. Di pedulian murid aku nih.
Malah ngeri Pak. Dia belum pernah dapat. Ternyata untuk 11. Karena santri ini bodine apa? Santri itu pakai rekam dan itu real. Ini bayang nek jenengan seneng, kenapa beliau tidak boleh berbagi kesenangan? Tidak pernah dapat. Sekarang dapat 4. Kenapa? Stor kakaknya sekitar 60-70 kemungkinan. Saya baru kenal Barto setahun lebih ini. Iya, bukan. Maksudnya kalau di sidangnya berarti datanya masuk semua. Masuk semua. Ngene iki jono sing ngomong Mas Budi. Alah Mas wis tuwa kok kon ngurusi. Lah, Bapak Ibu, wong ora mungkin iso maju dhewe. Makane jenengan pengen apik, nuwun sewu. Njaluk tulung kancane to. Kan ana bantu gendho. Mosok Pak Mas Budi, mosok Pak Atol, mosok Pak Dur dijaluk tulung ora gelem insyaallah. Pak Dur iki lho. Sepuh yo, Cek. Cek Mas kudu Mas aku nek jeneng dalan. Iya lancar kok. Lancar kok. Hah? Nomor 3 nek jenengan Riko Rano sing njaluk tulung, jenengan Riko karo Batu kecamatan. Jenengan modal 50.000 moro ning rental gitu. Dibantu kok. Nah ini yang perlu untuk dikaji telah habis. Ya, maka LPG besok harus ditata lagi karena saya ingin kita semua ingin apa yang diterima oleh masing-masing LPG itu ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Proporsional banget lah. Proporsional banget. Ini 4. Ini 3. Loh, ketua Bangkone kalah kok. Karena dan Pak Masudi juga wis ngerti aku njaluk masake paling angel. Banyak kok yang minta kalau ada kuota kemungkinan sisa kuota paling sedikit. Misalkan 10. Nah 10 kan tak poro kan akan reso. Ya paling kita pilih beberapa LPG yang memang mohon maaf misalnya perlu dibantu, misalnya begini-begini itu memang ada. Tapi tidak banyak. Karena kita baginya itu sesuai dengan hari ini 23,5 ya Mbak. Tahun ini ya. Standarnya 23,5 santri. Jadi jenengan jadi iso ngitung dhewe ya. Santri piro, entuk bisa ora piro iso ngitung dhewe. Dapat berapa Pak misalnya Pak? Satu. Santri ini piro? 23. Ayo pas. Ya pas nih. Sekarang Sing coba cili-cili lagi sing cili-cili ora iso mlebu, Pak. Kenapa? Kan 2009 sampai 2014. Masih. Nah, ini juga alumni. Mas, cili-cili kan ora iso mlebu. Masalahnya jenengan nek cili itu pakainya T kaki. Oh, itu kaki. Jadi jenengan kudu duwe izin T kaki. Walah. Enggak apa-apa. Saya tak takon. Izin bayar ora? Ora. Nah iya. Nyawe wae. Wong minimal jumlahnya 15 kok. Nek jenengan 20 joke T kaki. Ada enggak yang merasa jumlah santrine begini sing diapus gini kok metune bisa beda? Silakan, saya pengen tahu deh. Mumpung orang ketuanya, mumpung orang bagian apa? Sigamnya. Masya Allah dah. Saya acak ya, sing MC itu jenengan dapat berapa? Nah, mulai dari berapa? 62. Nah, itu stop. Kira-kira mana? Pasti ada deviasinya naik turunnya ya. Yo, Mas Gubuk 70 kan kudune tok papat. Yo, ora kudu ngono juga. Kurang sithik yo iya kok. Karena itu membagi namanya. Insya Allah kita jadi orang-orang yang tidak kenal saya juga tidak kenal dengan mereka. Itu tidak perlu suan ke saya, tidak perlu suan ke Pak Mas Budi, tidak perlu suan ke ketua batu yang lain untuk Pak. Udah, santai saja. Kami juga terbuka kalau mau menyumbang siapapun di Gendo. Beberapa teman-teman di kota Semarang itu kalau dapat di Saro itu beberapa ada yang nyumbang. Nyumbangnya kemana Mas? Ini Pak Tur, ini sigap ya? Jadi kan buka saja di web. Ini tak nganu Pak Tur ini salah satu orang yang sering nyumbang. Dan aku ngerti Pak Tur dan Gendo juga banyak Pak. Nyumbangnya
pakai web, pakai sistem itu terdata langsung dengan baik. Nah, mari kita berbenah dengan itu. Maka satu, LPG besok harus siap untuk menjadi lebih baik. Nek ono aturan-aturan yang kira-kira menyusahkan jenengan, tadi tidak perlu disikapi dengan susah, digarap bareng-bareng baik. Nah, kalau ada pertanyaan Mas, kok dadak diakreditasi barang begini-begini, Bapak Ibu, no sewu, tidak usah berpikir berat-berat. Kita itu hanya yang paling utama itu, kini itu ngerti TPG ini real positif satu. Yang kedua, TPG ini santri ini tenan porak. Karena no sewu, akta itu sudah cukup bagus, tapi ada yang bilang loh, Mas, kui aktanya sekolah dilebokke. Oke, tapi kan kita susah melacaknya. Ada juga yang bilang gini, Mas, aku ini duwe murid 100, isone mek 30 tok. Jadi kan yang orang muda aku yang ngerti muridnya 100. Nah, makanya salah satu bentuk cross check and recheck itu ya visitasi, akreditasi. Nanti akan muncul klaster TPG A, TPG B, TPG C atau dari sebagainya. Nanti akan berpengaruh, misalnya TPG ini Pak Mas Yudi kok ternyata masuk kategori C. Lah C kui nisbahnya 1/40 misalnya. Jadi nanti dua per second posisi misalnya. Mau nek ana akreditasinya misalnya Pak Dur kok LPG nya kok A, itu nisbahnya misalnya 15, dia kok murid T90, ya 6. Karena TPG nya apa? Saya tidak pernah lihat gedungnya. Wes nung saya gedung soal nasib kok. Jadi TPG nek neng omah atau neng dimanapun kok kira-kira bagus, ya sudah kita pancal saja. Apa LPG-nya bagus. Justru ya sisi positifnya. Nek ono TPG AP kok ora di gedung kok itu bantuan akeh. Harapannya ndang itu dari gedung. Terus betul. Itu yang khusus untuk LPG. Nanti kalau mau ada pertanyaan khusus untuk Genul, saya kasih waktu deh. Kenapa aku untuk longgar? Karena setelah ini tidak ada kecamatan lagi. Biasanya 1 hari 2 kecamatan. Halo? Bukan, sayanya di 2 kecamatan. Pagi ini, siang ini. Siang ini batal karena ada udur syar'i. Yang untuk Ustadz, saya mohon Bapak Ibu tambah dikuati saja, kuati hal-hal yang bersifat peningkatan kualitas. Saya dan kawan-kawan sudah berkomitmen setiap bulan kita adakan pembinaan. Kemarin kita ada pembinaan. Bagi yang tidak dapat hadir ke kantor karena memang kita batasi, ya bisa hadir melalui Zoom. Masalah satu malah anakku repot Mas ini harus akeh. Toh disambi apapun juga. Nah, saya pikir ini merupakan komitmen kita bersama-sama agar Batko menjadi lebih baik. Yang terakhir, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa Batko LPG Kota Semarang itu sekarang sudah punya 9 beberapa layanan alat kelengkapan organisasi. Yang pertama, panjenengan sudah merasakan LP3P. Ono ubet, ono PKBH. PKBH ini baru jalan. Ini ada, saya mohon doanya, ada salah satu ustadz yang suaminya nabrak orang, dilalah orangnya meninggal. Nah, ini kita dampingi. Semoga selesai. Dan jangan khawatir. Saya sih berharap semuanya tidak ada yang pakai jasa itu ya. Khusus untuk ustadz LPG yang menjadi anggota aktif Batko LPG, tidak usah mikir biaya. Tanggung oleh kota. Enak toh? Enak nih wajib tinggu. Wajib tinggu. Wajib tinggu. Ya masalahnya jenengan aku main nganggo Mas berarti kan jenengan masalah. Kesangkut hukum wajib tinggu makanya enak nih wajib tinggu. Nah, kita pengen hadir membantu teman-teman. Saya kemarin bilang kalau ada ustadz yang kena masalah ya orang boleh masalah pokoknya. Kena masalah dan itu anggota aktif kita bantu. Untuk biaya jasa lawyer advokatnya tidak usah dipikir. Ini salah satu bentuk kepedulian kita. Alhamdulillah kita juga punya unit sosial.
Unit sosial ini Bapak Ibu, bahkan Ubed ya, Ubed juga. Ini semoga saja kemarin sudah kita bahas dan deal, cuman belum kita launching. Tidak apa-apa, belum kita bocori. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita gulirkan stimulus atau bantuan. Stimulus ini bagi yang belum atau bagi yang belum dan sedang merintis usaha, khusus untuk Ustadz aktif Bantu LPG Kota Semarang, anggota aktif, itu ada bantuan modal usaha sampai total 50 juta rupiah. Ya. Semoga tidak ada aral melintang, kemarin sudah deal, tinggal eksekusi di lawan ini. Kemarin ada yang tanya bisik saya, Mas, milih apa DKI? Milih sing ndi? Kowe njaluk DKI tak kei. Kowe njaluk milih tak silehi. Nek DKI ora masalah, ora sampe ora masalah, tapi engko mesti tak kei dalil bahwa nek jenengan wis mampu, jenengan yo kenten bantu. Karena uang itu hasil dari iuran teman-teman yang sudah ada kelebihan sedikit uang, kita sisihkan untuk kita berikan. Enak toh? Enak. Loh, Bapak Ibu, Bantu LPG Kota Semarang didukung oleh jenengan semua itu sudah banyak melakukan beberapa hal. Kemarin waktu Semeru, Perso, itu sudah sampai belum beritanya di Panjenengan. Bantu kita semua keluarga besar Bantu LPG nyumbang berapa? Hah? Berapa? Kira Pak? 25 juta. Dulu waktu Lombok 50 juta. Kemarin waktu banjir di apa? Tambak Lorok, kita juga buka posko, ada konsumsi, makan, ada obat-obatan ringan, dan lain sebagainya. Nah itu semua dari panjenengan. Nek ono sing ngendikan, Mas aku kurang ngerti, makanya melu medsos Bantu. Ono Facebook, ono IG itu semua kita upload. Di web juga kita upload, beritanya juga kita upload. Jadi kita terbuka sekali. Kalau dulu Panjenengan bisa alasan, kemarin ada satu kecamatan bukan di sini, ketemu saya di Jakarta, Mas, kenapa tuh Mas kok ono kegiatan kok mesti dadak? Dadak. Kegiatan apa? Kegiatan ini dadak seperti. Jadi aku lebih tahu ini. Saya salah kan jenengan. Wah, ning medsos ono kok, ning web ono kok, dan kita sudah umumkan untuk senantiasa pantau medsos, pantau web. Kok ora buka? Ya saya soko. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira komitmen kita bersama. Saya selalu menolak kalau dibilang Bantu Kota apik mergo ketuane enggak. Saya selalu menolak itu. Delalah we ketuane aku, delalah we pengurusnya Pak Tim, Mbak Marfa dan kawan-kawan, delalah we Bantu kecamatan Pak Mas Yudi dan kawan-kawan, delalah we Ustaz PPK ini kok jenengan-jenengan kabeh. Dadi mlaku kabeh bareng. Sing delalahe meneh apik meneh. Wali kotane, ketua Dewan Pengawas kita, Pak Hendi, perhatiannya karo TPK kaya ngono kuwi. Ngono iki yo mesti kono. Kok tambahi Pak, yo cuma ngono deh. Insyaallah nanti kalau beliau tambah berhasil, tambah sukses kan insyaallah berkahnya juga nyerempet ke kita. Itu yang dapat saya aturkan. Khusus genuk. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau disampaikan, saya masih di sini, saya tunggu, saya terima kasih, saya akan berikan penjelasan kalau dibutuhkan. Pengantin, intinya suratul mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.